Coba jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Kayaknya hidup gue nggak seburuk itu, tapi entah kenapa, gue tetap aja ngerasa kosong. Kamu punya pekerjaan. Kamu masih bisa makan 3 kali sehari. Punya tempat tinggal. Kadang bisa jajan, bisa liburan, nongkrong sama temen. Tapi, ada bagian dari diri kamu yang terus bilang, ada yang kurang. Dan yang lebih bikin bingung, kamu sendiri nggak tahu apa yang kurang. Ini bukan soal miskin atau kaya, bukan juga soal sukses atau gagal, tapi tentang perasaan yang nggak pernah puas, tentang standar bahagia yang makin hari makin kabur, karena kamu terus ngebandingin hidup kamu sama hidup orang lain. Kamu buka Instagram, lihat orang beli rumah, scroll TikTok, lihat orang jalan-jalan ke luar negeri. Sementara kamu masih berkutat sama kerjaan yang gitu-gitu aja. Mulai mikir, apa gua gagal dalam hidup ya? Padahal bisa jadi kamu bukan kurang, kamu cuman lupa merasakannya. Lupa bahwa hidup yang kamu jalani sekarang bisa jadi adalah jawaban dari doa kamu dulu. Dan video ini akan ngebuka semuanya pelan-pelan. Tentang kenapa kita nggak pernah ngerasa cukup. Dan gimana caranya berhenti hidup dalam kekurangan padahal kamu sebenarnya sudah punya segalanya. Bahagia itu bukan soal apa yang kamu punya, tapi soal apa yang kamu rasakan dari yang kamu punya. Sayangnya, banyak dari kita nggak pernah benar-benar berhenti sejenak buat merasakan. Kita sibuk ngerjain target, ngejar mimpi, ngebandingin pencapaian, sampai-sampai lupa. Kapan terakhir kali kita beneran menikmati hidup? Di kepala kita, ada suara yang terus nyuruh kita lari. Ayo, belum sukses. Orang lain udah sampai sini, masa kamu masih di sini? Kamu harus lebih hebat dari ini. Awalnya, motivasi. Lama-lama, jadi tekanan. Dan tanpa sadar, kita masuk ke perang yang nggak kelihatan. Perang antara realita dan ekspektasi. Perang antara rasa syukur dan rasa kurang. Perang antara siapa diri kita dan siapa yang seharusnya kita jadi menurut dunia. Pikiran itu bukan cuman bikin capek, tapi juga ngerampas rasa cukup yang seharusnya bisa kita nikmati. Kita bisa duduk di kafe nyaman sambil minum kopi hangat, tapi kepala kita sibuk mikir, kenapa gue nggak sekaya dia ya? Kita bisa tidur di tempat tidur empuk, tapi malam-malam tetap gelisah karena mikirin masa depan yang belum pasti. Hidup jadi kayak lomba tanpa garis finish. Dan inilah kenapa kamu nggak bahagia. Bukan karena hidup kamu kurang, tapi karena pikiran kamu terus bilang kamu belum cukup. Sejak kecil, kita dicekoki standar kebahagiaan versi orang lain. Nilai bagus sama dengan anak pintar. Kerja kantoran sama dengan hidup mapan. Nikah muda sama dengan hidup ideal. Punya anak sama dengan lengkap. Padahal hidup bukan soal checklist. Kamu bisa punya semua itu dan tetap ngerasa kosong. Karena ternyata yang kamu kejar bukan kebahagiaanmu sendiri, tapi ekspektasi orang lain. Banyak orang yang hidupnya baik-baik saja secara kasat mata, tapi hatinya penuh tanya. Kenapa gue tetap nggak puas? Kenapa masih ada lubang yang nggak bisa ditutup? Karena kita sering banget salah pilih arah. Kita kejar validasi. Kita hidup demi likes, demi pujian, demi pengakuan. Padahal kebahagiaan sejati datang ketika kamu bisa nerima dirimu sendiri tanpa harus terus membuktikan apa-apa. Coba tanya, apakah kebahagiaanmu sekarang benar-benar milikmu? Atau cuman warisan dari ekspektasi orang lain? Kalau kamu terus hidup dalam standar yang salah, kamu akan terus gagal merasa cukup. Karena standar itu nggak akan pernah berhenti naik.
Bisa jadi, alasan kenapa kamu nggak bahagia adalah karena kamu belum berdamai dengan masa lalu. Ada luka lama yang belum kamu obati. Luka yang kamu tutup rapat karena sibuk kelihatan kuat. Mungkin kamu pernah ditolak, pernah diremehkan, pernah ditinggal, pernah merasa gagal. Dan sekarang, kamu terus lari, mengejar pencapaian supaya bisa membuktikan diri. Padahal, yang kamu butuh bukan pembuktian, tapi pengakuan bahwa kamu pernah terluka dan itu nggak apa-apa. Bahagia bukan datang dari menghindari luka, tapi dari keberanian untuk menghadapi dan memeluknya. Kamu nggak harus sempurna, kamu nggak harus selalu kuat. Terkadang, yang paling menyembuhkan adalah saat kamu jujur pada dirimu sendiri. Saat kamu bilang, gue capek, tapi gue masih mau lanjut. Dan disitulah kebahagiaan mulai tumbuh. Bukan dari pencapaian luar, tapi dari penerimaan dalam. Coba lihat hidup kamu hari ini. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Apa aja yang udah kamu punya, bangun pagi dan masih bisa lihat matahari, masih bisa dengar suara ibu di pagi hari, masih bisa ngetik, nonton video ini, dan bernapas tanpa bantuan alat, itu semua bukan hal kecil. Itu adalah keajaiban yang setiap hari kamu anggap biasa. Kita sering banget lupa bahwa yang bikin hidup berarti bukan pencapaian besar, tapi momen kecil yang jujur. Tawa bareng sahabat, ngopi sore sendirian, pelukan dari orang terdekat, atau bahkan nangis di kamar dan akhirnya merasa lega. Bahagia itu bukan tujuan, tapi pengalaman. Dan pengalaman itu hadir dari hal-hal sederhana yang kamu sadari. Kalau kamu terus fokus sama yang belum kamu punya, kamu akan terus merasa kurang. Tapi kalau kamu mulai belajar melihat apa yang sudah ada, kamu akan mulai merasa cukup. Dan cukup adalah awal dari bahagia. Bahagia itu bukan sesuatu yang harus kamu kejar, bukan tempat yang harus kamu tuju, tapi sesuatu yang kamu rasakan. Kalau kamu berhenti sejenak dan melihat sekelilingmu, hidup kamu mungkin nggak sempurna, tapi itu bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu belum jadi seperti yang kamu bayangkan, tapi kamu juga bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu tumbuh, kamu belajar, kamu bertahan sejauh ini, dan itu layak untuk dirayakan. Berhenti menyiksa diri karena belum sampai ke titik tertentu. Mulailah menerima, menikmati, dan mensyukuri. Karena bahagia nggak akan pernah datang dari luar. Dia muncul dari dalam. Saat kamu berhenti berperang dengan diri sendiri, saat kamu berani bilang, hidup gue nggak sempurna, tapi gue bersyukur.